kabar Anda? Saatnya menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyergapan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di perairan Bagan Asahan berlangsung dramatis. Hujan deras disertai angin kencang di Medan mengakibatkan pohon tumbang. Seorang pemotor tewas di tempat. Gelaran acara Melayu Serumpun 2024 kembali dipusatkan di Istana Mainun, Medan. Acara ini melibatkan delegasi berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan India. Penyergapan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di perairan Bagan Asahan Sabtu pagi berlangsung dramatis. Salah satu pelakunya seorang TKW warga Aceh yang membawa 1 kilogram sabu-sabu ditangkap polisi. Tim patroli Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Asahan menangkap 2 orang dalam perahu di perairan Bagan Asahan pada Sabtu pagi. Dalam penyergapan ini, nahkoda kapal berhasil kabur ke hutan bakau di perairan Bagan Asahan. Sementara seorang penumpang, tenaga kerja wanita asal Indonesia di Malaysia, gagal meloloskan diri bersama barang bukti sabu-sabu. Pelaku bernama Nurbaiti, warga Aceh, berada dalam perahu bersama nahkoda. Ia merupakan kurir narkoba Malaysia Indonesia. Dari tangan Nurbaiti, patroli TNI Angkatan Laut menemukan 1,1 kilogram sabu-sabu serta paspor milik Nurbaiti sebagai dokumen untuk bekerja di Malaysia. Pada saat penangkapan memang ada dua personil yang ada di kapal tersebut. Kemudian yang satu berhasil kita amankan, yang satu memang sudah melarikan diri pada saat kapal itu mengandaskan diri ke hutan bakau. Dan saat ini masih dalam pencarian bukan hanya oleh pihak kepolisian ataupun angkatan laut, tapi oleh seluruh aparat yang ada di wilayah Tanjung Balai dan Asahan. Barang bukti yang diamankan berapa kilo? Saat ini kita mengamankan 1.115 gram. Barang bukti 1,1 kg sabu-sabu selundupan itu dikemas dalam 4 bagian. Dibawa menggunakan kapal perahu nelayan penangkap ikan untuk mengecohkan patroli laut. Nurbaiti dan barang bukti diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara nahkoda yang berhasil kabur ke hutan bakau kini masih dalam upaya pengejaran petugas patroli. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang nelayan penangkap ikan ditemukan membawa sabu-sabu. Polisi mendapati paket sabu-sabu seberat hampir 50 gram yang akan diedarkan di kalangan nelayan. Petugas Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara membekuk Iboy yang merupakan seorang nelayan warga Kabupaten Langkat. Ia diketahui sebagai seorang kurir sabu-sabu. Penangkapan dramatis ini terjadi Kamis pekan lalu di sekitar perairan Belawan. Sang nelayan diketahui berlayar naik perahu dari perairan Percut Setuan Deli Serdang. Penyergapan pun berlangsung di atas perahu. Dari balik papan kayu peralatan penangkapan ikan, petugas menemukan serbuk sabu-sabu seberat hampir 50 gram. Kemudian petugas patroli berusaha untuk mengejar di perairan Pelabuhan Belawan dan didapatkan dari yang bersangkutan 49 gram lebih narkotika jenis sabu-sabu yang sementara hasil pemeriksaan berasal dari Medan hendak dibawa ke Langkat. Iboy kemudian digelandang ke Polres Belawan untuk diinterogasi. Petugas mendapati beberapa nama yang disebut merupakan calon penerima paket untuk ditransaksikan di atas perairan Kabupaten Langkat.
Selain melakukan pengembangan calon penerima, petugas juga tengah memburu sumber asal sabu-sabu yang dibawa oleh tersangka. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan. Polisi gerebek sebuah gudang BBM ilegal di Desa Tolang Jaya, Tapanuli Selatan. Ironisnya, komplotan yang menjalankan bisnis ilegal ini didalangi oleh seorang kepala desa. 10 ton solar subsidi dalam 11 baby tank atau toren ditemukan di sebuah gudang di Desa Tolang Jaya, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Gudang tersebut milik Soka Putra Lubis yang merupakan kepala desa di Kecamatan Sayur Matinggi. Aktivitas penimbunan BBM secara ilegal ini telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. 3 pengelola yang dinyatakan sebagai tersangka masing-masing Soka Putra Lubis, Ali Ardan Haryanja, dan Harina Sution. Soka Putra Lubis berperan selaku pemodal sekaligus penyedia sarana pengangkutan dan penyimpanan. Sedangkan Ali Haryanja berperan sebagai sopir minibus, dibantu Harina Sution berperan sebagai petugas SPBU. Modus penimbunan ini dijalankan dari mulai peran sopir mengemudikan mobil yang telah dimodifikasi menjadi tangki penampung. Sang sopir membeli solar di SPBU yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi dengan harga Rp6.800 per liter. Dalam satu hari mobil modifikasi itu dapat mengumpulkan 900 liter solar kemudian disimpan dalam gudang. Yaitu dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu terhadap BBM jenis subsidi solar di SPBU yang ada di daerah Kecamatan Sayur Matinggi. Solar yang ditimbun dalam gudang dipasok ke perkebunan dengan harga antara Rp8.000 hingga Rp11.000 per liternya. Aktivitas komplotan ini berhasil meraup ratusan juta rupiah dari hasil manipulasi pembelian solar subsidi untuk dijual ke industri perkebunan. Tuti Alewelubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Polisi meringkus 2 pelaku begal yang hendak mencuri kendaraan sepeda motor warga di Jalan Pancing, Kota Medan. Aksi pembegalan tersebut mengakibatkan tangan korban nyaris putus. Seorang pria bernama Abdul Aziz jadi korban aksi bacok oleh komplotan begal di Jalan William Iskandar Pancing, Kota Medan. Kini tangan korban mengalami luka parah bahkan dinyatakan nyaris putus. Kejadian tersebut terjadi pada 25 Mei lalu saat korban hendak pulang ke rumahnya. Berupaya untuk mempertahankan sepeda motornya, para pelaku ini menebas tangan korban. Korban kemudian histeris meminta tolong dan langsung mendapat perhatian warga hingga mengakibatkan para pelaku lainnya melarikan diri. 3 Mei lalu, petugas menangkap dan menetapkan tersangka 2 dari 5 orang pelaku di kawasan Medan. Kedua pelaku yaitu Muhammad Juhri dan Dedi ditangkap dan diletakkan di sel tahanan berbeda di Polsek Medan Tembung dan sel tahanan Polrestabes Medan. Berhasil diamankan 1 orang dan pada saat dilakukan pengembangan, didapat tersangka lainnya inisial DG, Jadi pelaku ini 5 orang, 2 sudah ketangkap. Yang pertama adalah saudara inisial MJA alias BU, yang berikutnya inisial DG. Inisial DG ini ditahan di Polsek Medan Tembung dalam perkara lain. Sementara 3 orang tersangka lain inisial AP, ini DPO, inisial H alias D, ini DPO, dan inisial B. Hingga kini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang berinisial AP, H, dan B yang berhasil kabur saat akan ditangkap polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.